Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya. Saat ini kita akan melanjutkan dari kajian kita tentang mengenal dari kepribadian Rasulullah SAW. Yang mana kemarin kita sudah membahas tentang nama-nama dari Rasulullah SAW yang tentunya itu dari hal tersebut layak ataupun pantas dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dikarenakan Rasulullah SAW betul-betul menjadi Nabi rahmat, yaitu Nabi yang membawa rahmat, kasih sayang kepada seluruh makhluknya. Begitu juga Nabi Taubah, beliau senantiasa melakukan taubat di dalam kehidupannya. Bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan di dalam satu hari beliau melakukan sholat berupa sholat taubat itu 60 kali. Itu yang tentunya melihat dari beliau adalah Nabi yang senantiasa bertobat. Lalu juga banyak juga cerita-cerita tentang Rasulullah SAW jika melihat suatu hal yang mana dahulu pernah diberikan kepada umat-umat Nabi para terdahulu, seperti awan menjadi gelap. Padahal kalau kita lihat secara zahir ataupun secara kasat mata yang sering kita dengar, itu adalah suatu pertanda hujan, akan turunnya hujan. Namun baginda Rasulullah SAW karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentunya dengan ketakwaan beliau kepada Allah Azza wa Jalla, beliau merasa itu ditakutkan seakan-akan itu adalah suatu azab yang Allah berikan. Sehingga beliau bergegas untuk ke masjid, melakukan sholat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi kejadian-kejadian yang mana menunjukkan begitu takwa ataupun begitu tingginya di dalam segala hal yang ada di kepribadian Rasulullah SAW. Sehingga beliau ini layak dan betul-betul pantas menyandang namanya Nabi Rahmat, yaitu memikirkan dari umatnya, memikirkan orang lain untuk menjadi orang yang lebih baik, bahkan memikirkan beliau senantiasa bertobat, berdoa untuk kepentingan yang lebih besar. Dan di sini juga beliau menambahi julukannya, yaitu penerus dari para nabi dan tidak ada lagi nabi setelah beliau. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang nama-namanya Rasulullah SAW. Saat ini kita akan memasuki tentang usia Rasulullah SAW. Seperti biasanya, sebelum kita memulai dari kajian kita ini, tentu kita meminta kepada Zat yang Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan surat Al-Fatihah. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, saat ini kita akan melanjutkan dari kajian tentang usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu ma jaa fi sinni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang mana menjelaskan tentang usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu an telah berkata, Makatha Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah salasa asharata sana yuha ilaihi wa bil Madinah asra wa tuwfiya wa huwa ibnu salasi wa sittin. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah setelah beliau menjadi rasul 13 tahun. Setelah beliau menjadi rasul
tinggal di Mekah yaitu 13 tahun. Di sana beliau mendapatkan wahyu. Di Madinah 10 tahun. Beliau wafat dalam usia 63 tahun. Diriwayatkan oleh Ahmad bin Mani dari Rauf bin Ubadah, dari Zakaria bin Ishaq, dari Amr bin Dinar yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sini bisa kita ketahui Rasulullah SAW setelah diangkat menjadi Rasul, kurang lebihnya beliau tinggal di Mekah yaitu 13 tahun. Dan beliau tinggal di Madinah yaitu 10 tahun. Jadi umur beliau di sini bisa kita pahami adalah 63 tahun. Wallahu a'lam. Karena Nabi diangkat itu dikala usia beliau 40 tahun. Namun tanda-tanda dari kenabian sudah terdapat kepada Rasulullah SAW sedari kecil. Dari lahir pun Rasulullah SAW sudah memiliki tanda-tanda akan menjadi manusia yang memang dipilih untuk menjadi Rasul. Bahkan itu banyak sekali yang mana tentang Nabi ini ditulis oleh Syed Alawi Al-Maliki Al-Hasan tentang kemuliaan yaitu Rasulullah SAW sebelum beliau menjadi Nabi, sewaktu kanak-kanak, dan bagaimana sifat beliau. Beliau adalah orang yang jujur, beliau pernah menjadi pedagang, beliau pernah menjadi pengembala, bahkan di situ menunjukkan dari kepribadian Rasulullah SAW betul-betul adalah orang yang siddiq, yang amanah, fatonah, sehingga ketika Rasulullah SAW menjadi Nabi ataupun diangkat menjadi Nabi dan Rasul, orang-orang yang melihat dengan hal tersebut tentunya dia akan mempercayai dari Rasulullah dengan kepribadian yang begitu baik dikala sebelum diangkat Rasul. Namun memang sudah menjadi ketentuan Allah juga bahwasanya akan dilihat dari seseorang tersebut mana yang benar-benar dia ini betul-betul melihat dengan hati yang luar biasa. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau ketika Rasulullah SAW menyampaikan beliau diangkat menjadi Rasul, maka sedikit pun tanpa ada keraguan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pun mengiyakan atau membenarkan dari Rasulullah SAW. Karena dari akhlak dan kejujuran Rasulullah SAW sebelum diutus menjadi Nabi. Wallahu a'lam. Tentunya hal demikian semuanya itu dengan pertolongan Allah, dengan akhlaknya seseorang manusia ini, apakah dia memiliki akhlak yang luar biasa, bisa menaklukkan dari hawa nafsunya, sehingga tentunya akan mudah dia mendapatkan dari apa yang dikehendaki dari suatu hal yang dia lihat dari Rasulullah SAW. Karena tidak ada dia akan menemukan dari cacatnya, kekurangan Rasulullah SAW di masa beliau beranjak dewasa. Dan ketika itu Rasulullah SAW sudah menunjukkan sifat-sifat yang mulia di dalam teman-temannya dan lain sebagainya. Dan Rasulullah SAW sedari kecil sudah ditinggal oleh ibu, ataupun dikatakan beliau dalam keadaan yatim piatu. Wallahu a'lam. Dan Rasulullah diangkat menjadi Rasul kurang lebih di Mekah 10 tahun. Kemudian beliau hijrah ke Madinah 13 tahun. Dalam dikala umur 40 tahun. Wallahu a'lam. Dan Nabi menikah di umur 25. Kalau nggak kurang salah, Nabi pun menikah di kala umur 25 tahun. Wallahu a'lam. Diriwayatkan oleh Ahmad bin Mani' dari Rauf bin Ubadah, dari Zakaria bin Ishaq, dari Amr bin Dinar yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Muawiyah bin Abu Sufyan berkata dalam khutbahnya,
mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu salasi wa sittin wa Abu Bakar wa Umar wa ana ibnu salasi wa sittin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dalam usia 63 tahun. Demikian pula dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Sedangkan aku sekarang sudah berusia 63 tahun. Ini cerita dari seorang rawi yang mana Muawiyah bin Abu Sufyan berkata dalam khutbahnya. Kurang lebih Muawiyah bin Ibn Sufyan ini yang di masa beliau ini masa kurun yang didirikannya kerajaan. Wallahu alam. Saya rasa ini adalah Muawiyah bin Abu Sufyan ini yang telah mendapat doa dari Rasulullah tentang yang mana beliau ini adalah sebagai seorang raja, atau dikatakan kamu bagaikan seorang raja. Wallahu a'lam. Begitu kurang lebihnya. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Bashar dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari Abu Ishaq, dari Amir bin Sa'id, dari Juraid yang bersumber dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Allah. Yang mana di sini diceritakan Rasulullah SAW wafat 63 tahun. Begitu juga dengan sahabat dekatnya yang pertama kali mengimani keimanan kepada Rasulullah SAW, mengiyakan bahwasanya beliau adalah utusan Allah, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Kemudian sebagai penguat dari Islam yaitu Sayyidina Umar. Karena di sini Sayyidina Umar dulu pernah didoakan oleh Rasulullah SAW secara khusus, yang mana Rasulullah SAW meminta kepada Allah bahwasanya untuk diberikan kekuatan kepada umat Islam. Pada itu umat Islam betul-betul lemah karena banyak yang memeluk Islam dari kalangan-kalangan yang lemah ataupun di kalangan para budak-budak. Dan Islam saat itu betul-betul lemah dan betul-betul dizolimi secara tentunya tidak pantas, karena seseorang meninggalkan dari kebiasaan ataupun yang dilakukan oleh orang-orang di masa itu. Padahal Rasulullah SAW sudah menunjukkan akhlaknya begitu indah sebelum diangkat menjadi Rasul. Bahkan di dalam suatu kisah diceritakan ketika itu di waktu meletakkan Hajar Aswad, pada saat itu tentunya Rasulullah SAW belum diangkat atau dipilih menjadi nabi. Saya rasa seperti itu, yang mana Rasulullah SAW pada saat itu para suku-suku di kalangan Quraisy ataupun di kalangan orang-orang yang berada di Mekah ingin mendapatkan dia yang terpilih untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Namun pada saat itu karena adanya perselisihan, ingin yang dia yang pengen, semua dari kepala suku itu menginginkan untuk meletakkannya, sehingga terjadilah perselisihan. Namun dikala musyawarah mereka dari kalangan para kepala suku tersebut, mereka sudah memufakati siapa yang akan datang lebih dahulu ke depan Ka'bah ini besok pagi, dialah yang lebih pantas untuk meletakkannya. Maka betul besok pagi semuanya bergegas untuk mendatangi dari Ka'bah tersebut. Namun Rasulullah SAW telah menunjukkan lagi akhlaknya. Beliau telah datang lebih awal. Dan pada saat itu beliau meminta dari seluruh ketua kabilahnya untuk mengangkat dari sisi-sisi kain dan meletakkan batunya di tengah. Rasulullah SAW memberikan suatu hal demikian. Wallahu a'lam. Itulah dari keindahan yang dimiliki akhlak dari Rasulullah SAW.
Semoga apa yang dimiliki Rasulullah dan santrinya bisa tercurahkan seluruh kebaikannya kepada yang mendengarkan ini, dan terutama kepada diri saya yang perlu dengan banyaknya barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Aisyah radhiyallahu an mengkhabarkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam mata wa huwa ibnu salasin wa sittina sana. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dalam usia 63 tahun. Aisyah di sini mengkhabarkan bahwasanya wafatnya Rasulullah di usia 63 tahun. Diriwayatkan oleh Husain bin Mahdi Al-Basri dari Abu Razak, dari Ibnu Juraid, dari Zuhri, dari Urwah yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Amr, bekas budak Bani Hashim. Amr berkata, Sami'tu Ibn Abbas yaqul tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu khamsin wa sittin. Aku mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW wafat sedangkan usianya yaitu 65 tahun. Di sini Amr ini adalah bekas dari budaknya Bani Hashim yang mengatakan bahwa aku telah mendengar bahwasanya Rasulullah SAW wafat pada usia 65 tahun. Tentunya dilihat dari hadis-hadis yang lainnya mendukung. Tentu hadis yang 63 juga banyak menyatakan Rasulullah SAW wafat 63 tahun. Wallahu a'lam. Diriwayatkan oleh Ahmad bin Mani' dari Ya'qub bin Ibrahim Ad-Duraqi. Mereka menerima dari Ismail bin Ulyah dari Khalid Al-Hazzain yang bersumber dari Ammar radhiyallahu anhu. Dafaf bin Hanzalah berkata, Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kubido wa huwa ibnu khamsi wa sittin. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada usia 65 tahun. Di sini ada riwayat juga yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW meninggal dunia pada usia 65 tahun. Ada juga hadis yang menjelaskan wafatnya Rasulullah pada usia 63 tahun. Di sini Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawil ba'ini wala bil qasir wala bi abyad amhaqi wala bi adam wala bil ja'di qattati wala bis sabati ba'athahu Allah ta'ala ala ra'si 40 sanah fa aqama bi Makkah asra sinina wa bil Madinah asra sinin wa tawaffahu Allah ala ra'si 60 sanah wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi isruna sa'ratan bayda. Rasulullah SAW tidaklah terlalu tinggi dan tidak pula pendek. Kulitnya tidaklah putih bule atau putih menjadi putih bule, tidak pula hitam. Rambutnya tidak keriting, bergulung, dan tidak pula lurus kaku. Beliau diangkat Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul dalam usia 40 tahun. Beliau tinggal di Mekah sebagai seorang rasul 10 tahun dan di Madinah 10 tahun. Beliau tinggal di Mekah sebagai rasul 10 tahun dan di Madinah 10 tahun. Karena usia beliau diangkat menjadi rasul yaitu 40 tahun. Dan Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya pada usia 60 tahun. Pada kepala dan janggutnya tidak terdapat sampai 20 lembar rambut yang telah berwarna putih. Di sini
Bahkan Anas bin Malik mengatakan bahwa Rasulullah SAW wafat di usia 60 tahun. Dan beliau memang betul-betul diangkat menjadi seorang nabi ataupun seorang rasul pada usia beliau 40 tahun. Itulah pengangkatan dari Rasulullah SAW menjadi nabi atau menjadi rasul. Dan Rasulullah SAW tidaklah berkulit putih bagaikan bule. Misalnya beliau berkulit tidak pula hitam ataupun tidak pula putih, sedang-sedang, sawo matang kurang lebih ya. Seperti itulah, tidak putih, tidak hitam. Pas. Rambut beliau tidaklah keriting dalam bergulung. Beliau ini tidak juga lurus kaku. Beliau ikal. Sebagaimana ada hadis-hadis sebelumnya juga menjelaskan rambut Rasulullah itu bergelombang. Beliau tidak tinggi dan tidak juga pendek. Dan di sini Anas bin Malik menyatakan bahwa wafat Rasulullah 60 tahun. Wallahu a'lam. Namun di sini juga banyak hadis yang menjelaskan usia Rasulullah wafat di usia 63 tahun. Dan bahkan di kala wafat Rasulullah SAW pun beliau tetap memiliki namanya Nabi Rahmah. Beliau adalah Nabi yang membawa rahmat. Bahkan beliau mengatakan ummati, umatku. Begitu sayangnya kepada umatnya. Apakah kita sebagai umat juga menyayangi Rasulullah SAW sebagaimana Rasulullah SAW menyayangi kita? Tentunya kita belajar di dalam mengenal kepribadian dan budi pekertinya Rasulullah SAW untuk menimbulkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Karena kan di dalam sebuah hadis dikatakan tidaklah sempurna kalian mengimani Rasulullah SAW sebelum kalian mencintai Rasulullah melebihi dari ayahmu, ibumu, anakmu, dan keluarga seluruhnya. Maka yang diutamakan adalah Rasulullah SAW. Sehingga di dalam tatanan-tatanan kehidupan kita lihat di dalam kehidupan Rasulullah SAW di dalam menyampaikan suatu pandangan dan akhlak yang beliau wujudkan di dalam kepribadian dan kehidupan beliau. Dan tentunya banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik ataupun kita ambil dari kehidupan dan kepribadian Rasulullah SAW. Semoga manfaat itu bisa kita ambil dan kita diberikan keberkahan sebagaimana keberkahan yang dimiliki para sahabat yang mendapatkan dari Rasulullah SAW. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, hari ini kita sudah mengenal dari usia Rasulullah SAW, kurang lebihnya beliau wafat di usia 63, ada yang mengatakan 65, bahkan ada juga 60. Tentunya lebih banyak hadis menyatakan 63 tahun Rasulullah SAW wafat. Dan dari ibunda kita Aisyah juga mengatakan usia Rasulullah SAW wafat 63 tahun. Semoga hal ini memberikan suatu gambaran di dalam hati kita. Kita senantiasa mempersiapkan hidup kita untuk kampung yang hakiki, yaitu kampung akhirat. Dan Rasulullah SAW juga menyampaikan di dalam sebuah hadis bahwa umatku usianya hanya 60 hingga 63 tahun. Jika kita mendapatkan lebih dari umur tersebut, bahwasanya jika umur kita lebih dari 63 tahun, itu adalah suatu pemberian hadiah dari Allah Azza wa Jalla di dalam usia kita. Namun Rasulullah SAW berdoa juga bahwasanya ia meminta jika tidak masuk ke dalam umur yang menghinakan dari dirinya, yaitu di masa umur kembali lagi seorang ini kepada sifat kanak-kanak. Wallahu a'lam. Semoga keberkahan yang dimiliki Rasulullah kita dapatkan. Jika kalian merasa video saya ini bermanfaat, jangan lupa kalian share sebanyak-banyaknya. Jika kalian menyukai video saya, tolong kalian dukung channel saya ini dengan tekan like dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.